Halo, hai. Sudah ada Ibu, Mbak Cici Suwardi, lebih enak Mbak ya? Masih lebih muda kelihatannya. Rekan-rekan Vigor, pagi ini saya mengajak sahabat yang bergerak di bidang dongeng dan seni untuk nanti ikut berdiskusi. Karena di pagi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal tentang emosi. Kita kalau nunjuk emosi selalu ke sini ya, gak ke sini. Ya, emosi itu terbentuk karena kita memiliki bagian dari otak yang dalam proses kerjanya itu dia punya peran lewat neurotransmitter. Nah, untuk diskusi yang pagi ini, hai, kau Hai Din, Bu, ya pagi. Kok rambut saya jadi gini? iya, kita Pagi juga Bu. habis beres-beres kan. Iya betul. Nah, kau Din, aku pengen ngajakin kau Din ngobrol nih. Gimana Bu? Tadi aku baru buka dengan buat rekan-rekan bahwa kita itu eh, punya emosi. Dan kalau kita ngomong emosi ya, selalu kita megangnya di sini ya, di dada ya. Nggak pernah kita megang punya emosi. Kalau gini kesannya sakit kepala, Cepat kita. Pusing. pusing. Itu semuanya kalau saya memulainya dulu dari neuroscience adalah karena emosi itu eh, ekspresinya memang mayoritas keluarnya tuh lewat gerak, baik itu halus maupun kasar. Halus itu lewat otot-otot halus misalnya di wajah. Hmm, kita bisa, bisa. Ada yang menyebutkan itu sedih, ada yang menyebutkan itu eh, nyeri gitu kan. Ekspresinya pokoknya di wajah. Ada yang, gitu kan. Jadi ekspresinya itu selalu emosi itu akan bermain bersama-sama dengan otot. Kalau enggak, dia enggak ketahuan. Jadi kalau emosi itu enggak berelasi sama otot, maka orang sekitar enggak akan tahu. Enggak bisa ditebak. Dan itu bisa terjadi pada teman-teman yang memang sudah punya kesanggupan untuk menyimpan atau memendam emosinya sehingga waktu berekspresi, waktu berinteraksi, ya nggak kelihatan emosi aslinya. Hmm, emosi itu adalah permainan dinamika pada kerja otak di tingkat yang sangat kecil, sel. Jadi sel dan pertemuan antar sel itu ujungnya nggak melekat ya, tapi ada gapnya. Nah di antara gap itu tuh ada cairan. Nah, kombinasi-kombinasi kimia di sanalah yang kemudian akan membentuk emosi. Saya minggu lalu tuh ngajakin beberapa temen nobar Inside Out. Dan itu seru Kak Odin dan Iya rekan-rekan. pasti. Karena di Inside Out itu dia bicara soal 5 emosi. Mm-mm. Nah, yang menarik di bagian akhir film, waktu si siapa namanya Joy Happiness. sama Seth, Joy. nah Mm-mm. sudah kembali ke menara kontrol, ke headquarter. Di sana mereka kemudian melihat bahwa kondisi si tokoh Riley itu eh, sudah jadi kacau balau, sudah Mm. jadi galau banget gitu ya. Karena emosi yang mewarnai dia kan cemas, takut, Iya. marah gitu kan Mm-mm. ya. Campur. Dengan kondisi yang seperti itu, waktu mau menyelaraskan kembali
Saya nggak bilang menyembuhkan, tapi Hmm. menyelaraskan kembali. Ternyata semua tuh berharapnya pada Joy. Ternyata nggak Mm-mm. Joy. Joy sama Seth mesti Set. bareng. Jadi dia Iya. mesti bawa dulu semua perasaan itu menjadi sedih dulu. Lalu sedih itu yang akan mengembalikan bahagia. Nah, jadinya kan mungkin rekan-rekan yang udah pernah ikut kelas bersama, hmm, jadi lihat ya, di sana saya udah pernah bikin lewat teorinya Russell dan saya share buku juga kan ya ke Kak Odin ya, teorinya Ya. Plutchnik Hmm. bahwa emosi itu kita nggak bisa ujuk-ujuk bahasanya. Hmm. Lagi marah-marah-marah terus, udah ya beres ya, udah dong ketawa lagi. Nggak bisa segampang itu, tidak sangat semudah itu. Ternyata kita mesti puter lewat beberapa proses emosi yang juga di teman-teman psikologi mereka akan kenal dengan nama katarsis. Hmm. Jadi kadang-kadang mesti nangis dulu ya. Mm-mm. Keluar Nanti kalau dulu. udah habis itu baru bisa tawa. Ah. Minimal senyum. Hmm. Senyum dulu, belum bisa langsung hahaha gitu, nggak bisa ya. Enggak. Nah, Tuh. yang unik adalah rekan-rekan ini yang kita mau ngobrolin sama Kak Odin nih. Eh, pemantik, pemicu, trigger untuk bisa geser emosi itu secara bertahap, ternyata kita bisa digiring oleh warna. Mhm. Ya, udah sempat dibaca tuh Kak Odin bukunya, Sedikit, karena lumayan terutama menarik, bab tapi yang aku kasih tahu ya. ya beberapa sekilas tentang warna, sekilas sudah mulai dibaca. Cuman saya mau mindahinnya ke laptop, soalnya kalau dibaca di HP, matanya capek. Kecil banget. Iya, cuma Enggak belum nih, banyak sempat. gambar Tapi nih. udah, iya banyak sekali ya gambar dan ininya penjelasannya menarik. Tapi harus pelan-pelan, karena itu sebenarnya di luar bidang saya juga. Tapi menarik untuk dipelajari. Iya, karena itu praktis. Jadi, walaupun di luar Mm-mm. bidang kita, tapi kalau udah berurusannya sama warna, mungkin kita Mm-mm. nggak perlu jadi seorang ahli di seni ya, Kak Odin ya. Tapi Ya. kita bisa ikut menikmati gitu ya. Eh, itu yang menarik. Tuh. Nah, ini yang kita mau langsung aplikasi aja nih buat rekan-rekan. Jadi Hmm. ternyata kalau kita sekarang, Kak Odin kan nanya sama aku juga ya, orang itu kan punya kesukaan pada warna Mm-mm. ya. Nah, Ya. kalau aku sukanya itu warna di sekitar-sekitarnya ungu ke merah, tapi nggak mau merah Mm. banget gitu. Merahnya yang soft. Kalau Kak Udin sukanya warna mana? Saya pink. Nah, Suka oke. warna pink. Itu kan suka ya, suka. Cuman ternyata Heeh. menurut sebuah teori psikologi warna, punyanya Plutchnik itu, kalau kita lagi dalam sebuah kondisi tertentu, bodo amat kita sukanya apa, lalu kita dikasih sederetan warna, belum tentu kita tunjuk warna yang kita suka. Ya, betul. Ya, contohnya yang ekstrim aja. Yang ekstrim tuh kalau kita lagi marah Mm-mm. banget. Emang pinknya Kak Odin itu pasti bisa bergeser menjadi lebih merah. Saya Ya. ungunya itu juga bisa hilang unsur-unsur birunya sama sekali menjadi lebih merah. Dan kalau kita sedih, emang lagu aja udah menyanyikan ya, bahwa sedih Mm-mm. itu blue. My heart Blues. is blue. Gitu. Feeling blue. Heeh. Jadi yang paling kontras itu ya. Yang paling kontras Mm-mm. adalah marah itu merah dan sedih itu biru. Itu titik Mm-mm. paling kontras ya. Nah, di situ yang menarik buat rekan-rekan sahabat semua, bahwa ternyata kalau kita misalnya saya kondisinya lagi nggak nyaman nih, ada rasa sedih banget, ada rasa kehilangan, ada rasa hmm, pokoknya jadinya wah ini jadi lagu lagi nih, hampa ciele Puitis sekali. tahu deh. Nah, terus Kaudin mendekat sama aku gitu ya, kalau Kaudin sudah Mm-mm. belajar
eh, tentang color. Nah, Mm-mm. itu ternyata kemudian tuh bisa bisa mancing. Begitu udah Mm-mm. ngenalin, bisa dengan ngenalinnya pakai deretan kartu warna dulu. Mendadak, Iya. tapi mesti mendadak, mesti spontan. Mm-mm. Kalau sempet mikir lewat dari 3 detik, nah udah tuh, itu udah di sini jadi galau tuh, karena kita udah biasa logik, maka kita akan kembali kepada warna kesukaan kita, karena pengen Sukaan. konsisten, pengen gitu kan. Mm-mm. Harusnya Mm-mm. jangan, harusnya spontan. Siap, ini dikeluarin set gitu warnanya terus langsung tunjuk. Mm-mm. Mm. Nah itu mendekati itu ya. Nah nanti dengan kepengetahuan kalau kita belajar sama-sama tentang warna emosi, Mm-mm. mulailah kita mengajak teman-teman kita untuk bermain atau mewarnai atau melihat segala sesuatu yang ada unsur warna dan kita geser. Jadi kita udah punya planning. Kita gesernya Mm-mm. dari warna-warna yang menuju ke warna yang paling netral, ya. Nah, Mm-mm. itu eh, sekedar pengetahuan kecil yang saya ingin Mm-mm. bagikan. Tapi prakteknya gimana? Ini saya pengen ngajak Kak Udin untuk apa sih Kak Udin? Kria sederhana yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa mainin warna seperti yang tadi saya cerita jadinya. Apa aja Oke. tuh yang simple buat teman-teman di rumah tuh? Pakai apa yang Kalau sederhana Kak Udin? kalau paling sederhana, kalau saya karena basicnya memang buat kegiatan anak ya. Jadi se si ini apa pola pikirnya kadang-kadang jadi disesuaikan gitu kan dengan untuk usia Mm-mm. anak-anak yang jadi Mm-mm. nyari barang yang bisa diolah dan aman untuk anak gitu. Tapi Ya, kalau untuk orang dewasa nanti bisa akhirnya menyesuaikan dengan diri sendiri gitu ya. Jadi betul. dialog dengan diri sendiri ya. Benar, Kalau benar. saya sih yang paling gampang memang mungkin kalau kita ya mungkin masih ada yang pakai minuman kemasan, ya terpaksa lah ya pakai minuman kemasan atau minum kopi atau apa. Sebenarnya gelas-gelas yang kayak gini tuh kan banyak ya. Ini bisa Benar. dimanfaatkan Nah, juga. Kebetulan saya ambilnya yang berbahan kertas, jadi ini bisa diolah menggunakan berbagai macam media. Mau pakai krayon bisa, ah, pensil warna, mau pakai ballpoint juga bisa. Jadi ini sangat hmm, mudah. Tapi kalau yang plastik sebenarnya tetap bisa kok pakai kertas kertas kertas. Kalau yang pekerja mungkin ini ya punya post-it dan post-itnya ya pasti punya benar-benar. warna-warni. Kalau yang ini ya, kalau yang suka apa ya harus membuat catatan dan color coded. Nah, biasanya ini kepake juga. Ini bisa Mm-mm. dimanfaatkan juga. Tapi untuk yang simple atau yang betul-betul ada di rumah, ah kebetulan saya termasuk ini ya, termasuk pemulung sih sebenarnya. Tadi pagi, tadi pagi buka biskuit. Terus Mm-mm. kan diwadahin ke ini ya, ke toples ya biar nggak melempem lah. Ini Mm. bungkusnya sama saya dipulung. Dan ini udah dan mereka kan mendesainnya sudah ada warna gitu. Jadi Iya ini bisa betul. dimanfaatkan. Oke. Bisa dimanfaatkan. Apalagi ya yang bisa dicari? Sebenarnya kalau yang paling enak emang kalau kalau untuk kalau saya pribadi ya, kalau untuk menenangkan Mm-mm. diri, bahan-bahan alam itu sebenarnya paling paling menyejukkan kali ya istilahnya. Nah, Kayak daun, mm-mm. bahkan daun-daun kering pun, walaupun daun kering juga itu bisa dimanfaatkan untuk Betul. kita membuat sesuatu dengan warna dan lain-lain gitu. Nah, uh, Bon, bon itu saya juga pengumpul bon, jadi segala macam. Terus kebetulan saya senang explore pakai cat air karena memang suka dengan efek dan lain-lainnya. Nah, biasanya kan oke. selalu ada tisu atau apa untuk uh, membersihkan kuas. Ini biasanya saya nggak buang. Bisa untuk segala macam jadinya. Nanti untuk kalau mau bikin apanya, sebenarnya itu harus eksplorasi sendiri sih. Tapi kalau untuk Mm-mm. anak-anak bisa untuk apa ya? Gini, kalau kita untuk anak biasanya kecenderungan yang paling simpel adalah mewarnai. Oke. Mewarnai pasti kembalinya ke alat warna entah spidol, entah krayon atau pensil warna. Itu Itu yang warna. paling Ya. simpel.
Tapi perlu diingat juga, memang itu baik untuk motorik halus anak, tapi sebaiknya si anak juga dikenalkan cara mewarnai dengan media yang berbeda. Karena saya pribadi, saya nggak suka mewarnai. Bukan Oke. kegiatan yang saya sukai gitu. Jadi Ya, ya. kalau selama waktu pengalaman ngajar, kan ada tuh ya maksudnya kegiatan mewarnai itu ya harus ada gitu karena Hmm. mau nggak mau itu kan kemampuan dia motorik memutar dan memanipulasi tangannya gitu dan kemampuan dia Hmm. untuk memegang alat tulis itu harus ada. Tapi saya juga kadang-kadang melihat anak itu tidak menikmati kegiatan mewarnai. Betul. Mau kita paksa, saya ingat sama diri saya sendiri, saya nggak suka, bener-bener Hmm. nggak suka gitu. Jadi Hmm. memaksa, ya dia harus bisa, tapi gimana ya caranya supaya dia bisa menikmati setidaknya si motorik halusnya tetap dapat, dia mewarnai tetap ada, Ya. tapi satu bidang kertas itu tidak semuanya harus dia warna dengan pensil warna. Jadi salah satu teknik yang saya suka adalah kolase. Nah, Oke. kolase itu pakai kertas. Nah, Hmm. kertasnya jangan terbatas di kertas Hmm. Hmm. melipat. Kertas melipat memang warna udah jadi. Itu Hmm. juga jadi apa ya? Hmm, tambahkan referensi buat anak supaya Oke. dia bisa membentuk warna yang dia inginkan, bukan dari bahan yang Ya. udah jadi. Oke. Kalau saya suka iseng, apa ya? Mungkin agak jahil juga ya. Saya sediakan majalah bekas. Majalah bekas, Hmm. mereka kan harus cari. Aku maunya Ya. warna yang hijau. Aku mau yang warnanya hitam. Terus Ya. kadang-kadang kan Ya. hitam itu termasuk sulit ya gitu. Terus Betul. kalau udah ada pun hijau, kalau bentuknya foto hijau yang namanya hijau kalau dia orang mau ngefoto pohon, hijaunya Hmm. tuh kan nggak sama. Itu juga Hmm. malah nambahin referensi buat anak. Oh iya, warna hijau tuh ada yang gini. Ternyata kalau di dunia nyata, di alam, di luar itu, hijau itu nggak cuma satu. Hijaunya ada yang agak muda, terus nanti ada gradasinya. Nah, itu juga jadi nambah referensi. Terus, uh, Kak, aku cuma mau bagian yang, misalkan dari satu gambar, aku cuma mau gambar yang ini aja, ya warna yang ini aja. Gimana dong? Saya ajak robek biasanya. Itu dirobek aja, atau kamu gunting, kamu ambil yang kamu Hmm. mau, gitu. Nah, Hmm. itu juga jadi salah satu teknik mewarna uh, tanpa menggunakan alat warna, gitu. Jadi ada Ya. variasi. Tapi tetap motorik halus tetap harus ada ya gitu. Tapi tidak dipaksa Hmm. si anak satu bidang itu harus diwarnai semua gitu. Harus diwarnai Tapi semua. ada beberapa Ya. anak yang saya sukanya ngewarna, boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Jadi Ya. 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 kalau untuk praktek di rumah mungkin jadi kayak kegiatan main juga sih sebenarnya mencari Betul. warna itu gitu kan, membuat karya dan lain-lainnya. Di sekitar kita tuh banyak sekali warna. Jadi Benar. Benar. mulailah mulailah melihat sekeliling Melihat sekeliling ya. untuk menikmati warna-warna yang ada. Ajak Ya. anak-anak untuk juga mengenali dan menikmati warna yang ada di sekeliling kita. Gitu. Jadi semua Nah, banyak sekali. ceritanya Kak Odin aja ya, itu sudah memicu saya untuk paling tidak ada 2 poin yang menarik, Kak Odin. Yang pertama, bagaimana perbedaan. Kalau Kak Odin kan dengan usia yang sudah lebih dewasa, tidak menggemari untuk menggunakan alat mewarnai yang membutuhkan gerakan pada jari untuk memegang. Jadi memegang alat tulis untuk mewarnai ya. Kondisi tersebut punya perbedaan dengan anak-anak yang masih kecil. Kalau anak yang masih kecil, ketidaknyamanan dia untuk mewarnai ini bisa kita sebutkan penyebabnya adalah dari ketegangan di bagian otot besar dia yang disebabkan karena adanya kendala masih tertahan oleh refleks primitif yang dibawa dari lahir. Dan refleks Ya. primitif pada pengendalian kepala terhadap bahu, bahu ke lengan, ya, itu juga akan berhubungan dengan kemampuan kepala bergerak waktu mau membaca. Jadi pemicu dari ceritanya Kak Odin tadi, buat saya mau cerita buat rekan semua,
Jika anak punya keraguan atau ketidaknyamanan untuk mewarnai dalam ruang yang besar, coba lihat apakah itu berhubungan, lihat gerakan kepala dan matanya dia. Kalau gerakan kepala dan matanya dia juga nampaknya tak nyaman, bahunya sampai mengkerut tegang, nah itu ada stimulus yang dia belum tuntas. Kita Hmm. mesti beresin tuh. Itu PR lagi Iya. ya, tersendiri, Mm-mm. terpisah. Poin kedua, tadi waktu kau Din cerita, menggunakan si gelas yang bahannya plastik atau kertas, kita mau tempel atau kita mau, katakanlah kita mau warnai atau kita mau lakukan sesuatu. Aku terpikir jadinya gini, kau Din. Kalau kita belajar tentang lingkaran dari warna ya, Mm-mm. warna-warna yang stressful, mengandung unsur marah dan cemas, itu kan cenderung merah, ya. Iya. Sedangkan warna yang sedih, letih, Mm-mm. eh, bahkan ada kata baru yang saya belajar dari pembelajaran bahasa singkat di TV ya, itu kata Mm-mm. lejar. Lejar tuh di kamus bahasa kita tuh artinya capek yang dahsyat banget gitu. Wah, Capek yang sampai, kewalahan. aduh gue nggak mau lagi bergerak gitu ya. Udah nggak mau Nggak, ngapa-ngapain kayaknya. nggak. Nah, itu tuh unsur warnanya cenderung di biru. Mm-mm. Sementara warna-warna yang semangat ya, warna-warna yang cenderung menjadi, bentar nih, apa namanya nih? Eh apa excited, excited tuh apa ya? Excited Semangat. tuh eh semangat yang kepo-kepo gitu ya. Mm-mm. Jadi pengen belajar, semangat, termotivasi. Mm-mm. Terus habis itu happy ya, itu cenderung akan kuning. Mm. Kuning sampai ada emosi yang relax, santai dan juga berhubungan dengan happy yang merasa oh ya cukup puas ya. Puas ya. Itu Konten. hijau. Itu hijau. Hmm. Nah, jadi rekan-rekan dan sahabat, kalau tadi idenya Kak Odin itu dari si gelas-gelas atau dari kertas mau dikolase atau apa, hmm, kita orang dewasa kan nggak bisa tuh kan masuk ke pikirannya anak-anak ya, ke perasaan anak-anak, bahkan ke sahabat dan teman kita juga. Saya nggak bisa tuh nebak Kak Odin sekarang lagi gimana gitu. Tapi eh, kenapa tidak kita menggunakan sesuatu, misal di kertas atau di gelas atau di apapun yang kita punya itu, kita taruh di situ, kita tempelkan warna targetnya. Misalnya targetnya kita kepengen dianya happy ya. Jadi kita Mm-mm. tempelinnya kuning sama hijau. Mm. Heeh. Tempel tuh. Atau taruh dulu tuh warna itu. Kita Mm-mm. puasin dulu, sapu dulu gitu. Atau Mm-mm. sediain. Kalau pensil warna tuh yang di depan hidungnya tuh disediain yang warna kuning sama Warna-warna yang hijaunya. happy. Ya. Iya. Lalu warna lain kita taruh di sebelah. Dengan kata lain kamu Mm-mm. boleh ambil itu, tapi nanti pakai ini ya, gitu. Artinya kita mau menggiring. Mm-mm. Eh, kita bisa lihat ya kalau itu berat. Kalau itu sangat berat, saya hari ini cenderung pakai warna biru. Karena nyeri Ya, nih, lagi nggak nyaman nih, lagi nggak enak. Jadi rupanya ngambil baju, sep, biru. otomatis. Mewakili banget rupanya ya. Padahal bukan Mm-mm. warna kesukaan yang sangat disukai banget tuh enggak gitu. Tapi itu Mm-mm. memang otomatis dari stok yang ada. Nah, dengan kondisi kita seperti itu, lalu benar tuh kata Kak Odin tadi, coba lihat alam di luar. Kalau kita Mm-mm. makin berkurung diri, kita makin capek, kita makin sakit rasanya. Ya. Tapi minimal buka jendela, ya, Mm-mm. karena kita kan lagi di, nah tuh ada Pak Imam, halo Pak Imam. Banyak juga nih yang udah berhalo-halo nge-wave. Nah, kita bisa bisa minimal buka buka horden ya. Kita lihat di jendela Mm-mm. luar dan melihat pepohonan itu hijau kan, dan Mm-mm. daun-daun keringnya itu kan kuning-kuning kecoklatan kan. Ya. Memang alam itu diciptakan Tuhan sudah warnanya menuju
warna yang akan Happy, menggiring emosi relax. kita secara kimia lewat mata tuh ya, dilempar ke otak. Otak tuh akan berubah kimianya dari perasaan apapun menjadi benar Kaudin, relax, Mm-mm. eh, cenderung mau ke happy ya. Iya, Nah, itu yang kita betul. butuhkan. Jadi kita nggak usah ngotot juga ke anak-anak bilang, Mama nggak ngerti, Ayah nggak ngerti, kamu tuh maunya gimana. Eh, tapi kamu tuh mesti bisa bisa tenang. Ini anak lagi marah nih ya, lagi nangis, nangisnya lagi Iya, menggerung-gerung gitu ya. Udah kamu tuh coba kalem aja. Aduh, nggak gampang kali. kita Kita juga juga orang nggak bisa dewasa. kadang-kadang. Ya, tapi hari ini rekan-rekan dengan teknik warna dan kriya seni ya, kita berharap teman-teman bisa punya tips lah ya, gimana Mm-mm. mendampingi. Dan itu memang nggak bisa dilepas ya Kak Odin ya, mesti Iya, ditemenin ya. mm-mm. Karena bisa aja awalnya bete ya nggak mau mulai apa-apa. Kak Odin pernah nggak sih ketemu anak yang pokoknya nggak Wah, mau mulai aja, disediain apa aja nggak banyak. mau mulai aja. Oh banyak ya. Banyak kan kalau kebetulan saya sering apa waktu dulu ngajar juga kan usia 3 tahun. Kalau udah Hmm. 3 tahun, itu ke bawah sama moodnya Hmm. 80% tiap hari pasti moody. Kalau moodnya lagi seneng, happy, excited, itu oke, semua akan Ya, berjalan lancar. Kalau ya. datang udah mukanya semua berkumpul di tengah, udah itu udah jadi PR kita Hmm. Hmm. fasilitator berbagai jurus dikeluarkan untuk ngebujuk. Minimal Oke. minimal dia nggak sampai ngambek nangis deh gitu, tapi mau ke Mm-mm. sekolah gitu kan. Jadi wah, ada beberapa kalau anak juga ada yang bahkan yang udah usia SD juga kalau baru ketemu sama kita belum terlalu kenal, makanya saya agak kalau sama anak-anak nggak terlalu akrab, nggak langsung akrab maksudnya gimana ya kalau kita orang dewasa bilangnya so akrab gitu kan ya kan ada yang Hmm. memang secara bawaan memang supel gitu orang kan ke anak itu saya tuh termasuk yang enggak jadi karena kadang-kadang suka ngelihat juga dari gestur badan juga kayaknya mereka tuh belum nyaman sama kita nah kalau udah yang kayak gitu Oke. disapa salah nggak disapa juga salah gitu untuk anak-anak Betul tertentu. banget. Mm-mm. Jadi kemarin juga saya baru ngobrol gitu. Kebetulan saya kan jaga di perpustakaan dan salah satu Ya. pengalamannya yaitu ada orang tua yang mungkin ya lagi repot lah karena ada adik bayi atau gimana di si kakaknya disimpan di ada di perpustakaan aja. Terus Oke. mungkin juga lagi nggak ngerasa lagi di emosi yang terbaik gitu kita juga harus ngukur nih, ini mesti Ya. gimana nih jurusnya nih, supaya dia Hmm. nyaman. Uh, itu kalau ditanya kadang-kadang anaknya malah kalau kita bilangnya ngelengos gitu, Ya. nggak mau apa ya, membuang muka lah gitu ya, nggak mau Ya. gitu. Ya. Terus kalau udah gitu nggak diterusin sih, cuman Hmm. berusaha dibujuk dengan ya menyodorkan beberapa hal, entah buku, entah mainan, entah apa untuk, ayo ini ada ini loh. Terus kayak dia, terus tanpa apa ya, nggak usah nanya basa-basi deh, langsung aja. Kalau saya suka pakai tekniknya, ada harimau nih, harimaunya lagi ketemu sama macan tutul. Mau pergi Nah. main loh. Jadi flow-nya kadang-kadang jadi entah ngobrol, yang Nah. ngobrolnya gitu sama mainannya, tapi sebenarnya jadi kayak ngedongeng juga gitu. Nah itu salah Betul. satu teknik aja sih gitu untuk Ya. Ya. ngebujukin si anak. Apalagi kalau di rumah dengan kondisi kayak sekarang, moodnya kan naik turun Hmm. banget dan mungkin fluktuatif Udah banget ya. bosan. Nah, apalagi udah lihatnya, ya ibu lagi, terus ibu tuh kalau udah keterusan, ya gitu deh, gitu kan. Atau kalau enggak, ya kakak mah jahil, nanti aku teh nangis, gitu. Nah itu tantangan di rumah sih. Bener. Tapi mungkin Betul. memang bisa dibuat satu suasana, mungkin ada satu waktu yang rutin dibuat untuk bareng sama anak gitu. Jadi si anak juga tahu kalau oh ibu udah ada di situ dan udah siap dengan beberapa peralatan, oh, waktunya ini gitu. Mungkin jadi bisa Mm-mm. menambah apa ya? Semangat Excitement ini ya. Mm-mm. aku tunggu itu gitu. Ya. Waktu itu tuh ternyata menyenangkan gitu. Entah uh,
mau disebut apa, waktu bareng-bareng atau waktu waktu eh, kita apa ya, waktu bikin-bikin atau apa, tapi ada satu rutin mungkin nggak harus lama gitu, sekitar 10 menit 15 menit, tapi Ya, anak-anak jadi oh aku tunggu itu gitu, seperti anak-anak menunggu acara TV gitu jadinya. benar. Tapi kali ini acara TV-nya di rumah bersama dengan keluarga. Jadi Iya. menjadi gerbang untuk komunikasi ya. Karena Mm-mm. kan butuh untuk saling bisa interaksi dan Mm-mm. kadang-kadang udah waduh kalau mau ngomong di rumah tuh udah bete duluan gitu karena Mm-mm. udah punya simpanan memori nggak menyenangkan bicara dengan yang satu ini gitu kan ya benar-benar benar. Mm-mm. Nah, yang menarik juga ternyata tentang warna ini juga bisa menjadi masukan untuk beberapa teman sahabat yang nanya juga suka nanya ke saya. Sebetulnya kalau kita bikin pojokan buat anak, atau kita bikin kelas, atau kita bikin ruangan aktivitas anak, itu bagusnya pakai warna apa sih gitu ya? Mm-mm. Cenderung memang kita baiknya mendominasi atau memberikan porsi yang agak lebih besar lah ya. Katakanlah rasionya tuh 6:4 gitu ya. Yang 6 itu mengandung unsur warna hijau kuning ya. Dan kalaupun Mm-mm. biru tuh yang soft, light blue. Ya, Tapi biru yang langit. bagian 4/6-nya itu nggak ada salahnya kalau kita juga menyediakan porsi-porsi untuk warna biru yang agak lebih gelap, Mm-mm. merah, ungu, supaya jika anak itu punya emosi yang juga memang cenderung lagi down, itu dia bisa melihat saya terwakili. Mm-mm. Jadi ruangan itu tuh tetap menyambut saya. Ya. Namun ruangan yang sama juga adalah ruangan yang memberikan kesempatan dia beralih. Jadi tetap boleh kita misalnya taruh di samping, agak-agak pojok Mm-mm. mendekat ke belakang, warna yang gelap itu ya. Mm-mm. Sementara warna target untuk semangat belajar, untuk semangat beraktivitas, itu ditaruhnya lebih ke samping depan. Depan. Yang di depannya dia lebih baik yang netral aja ya. Netral Mm-mm. tuh tidak juga putih karena putih mantulnya nggak enak ya. Tapi lebih ke Ya, krem mungkin ya. jelas. Eh, Mm-mm. eh. Saya zaman-zaman kira-kira mungkin sekitar 10 tahunan lalu deh ya. Itu Mm-mm. pernah mendapatkan tulisan dari teorinya punyanya Gesell. Gesell itu juga salah satu ilmuwan untuk dunia anak-anak, terutama Mm-mm. untuk coret-mencoret. Tapi Ya. yang menarik, dalam teori Gesell itu dia menjelaskan kenapa papan tulis itu hijau. Jadi Oh. hijau adalah warna netral yang jika Mm-mm. dipantulkan oleh cahaya, itu diterima rata oleh setiap saraf mata. Saraf mata itu ditiru oleh pembuat komputer monitor. Mm. Jadi di teknik desain grafis itu mereka pakai juga yang disebut dengan RGB untuk color, Mm-mm. Ya. ya. Terus MCYK, ya kan? CMYK. CMYK. Eh, nah itu tuh sebetulnya sama dengan cara kerja saraf mata menerima pantulan cahaya. Jadi cahaya yang mantul itu dipecah seperti pelangi dan akan diserap oleh lensa mata, Mm-mm. diserap lensa mata, dikerucutkan di belakang bola mata, sampai di Mm-mm. sana dia diterima oleh sel-sel yang akan menyerap warna khusus. Jadi ada yang khusus Mm. merah, ada yang khusus kuning, dan ada yang khusus biru. Biru. Nah, dari eh, eh merah, hijau dan biru. Heeh. Dari Ya. mm, komposisi warna yang diterima oleh mata itu kalau netral dia membuat si saraf mata nggak ada yang beratnya dominan. Hmm. Jadi dia rileks. Nah hijau itu yang paling rileks. Karena rata semua. Nah itu yang menarik ya. Jadi buat Heeh. rekan semua,
unsur-unsur krem-krem yang kremnya tuh krem yang lebih green. Kalau di tukang cat butuhnya apple green. Mm-mm. White-nya itu white yang apple green. Nah, itu tuh dipakai untuk bagian yang dominan, bagian yang terutama di depan, supaya itu menjadi warna dasar untuk kita tempel-tempel gambar, untuk kita Mm-mm. melihat simbol-simbol lambang-lambang, kan itu lepas Mm-mm. pasang. Tapi Iya. yang warna permanen mewakili pembelajaran warna lain, itu di sebelah depan, entah pojok kiri atau pojok kanan depan, itu gunakan warna yang tadi. Target menuju relax, happy, nyaman. Berarti kan Uh, arahnya dari kuning ke hijau tadi ya, Hijau. menurut Heeh. teori psikologi warna. Mm-mm. Sedangkan yang warna-warna mewakili perasaan, tapi galau, blue, cemas gitu ya, itu lebih Iya. ke samping-samping menjelang Samping. belakang ya, supaya tetap mewakili kehadiran kita. Saya Mhm. rasa itu jadinya bisa bantu teman-teman yang lagi siap-siap tahun depan kelasnya mulai lagi, sekarang mungkin lagi ngecat-ngecat ya. Iya. Yang lagi bikin renovasi dikit-dikit. Sekalian pembaruan. Supaya ada Iya. suasana baru menyambut anak-anak. Kenapa? Tolong buat teman-teman para pendidik, pendamping anak, nanti saat anak-anak masuk lagi ke pembelajaran, mereka akan datang bukan dengan ransel buku, tapi dia akan datang dengan ransel stres. Ya, betul. Ya. Jadi saya sangat-sangat meminta bantuan teman-teman, persiapan untuk nanti ya bulan Desember kan pasti teman-teman guru, stakeholder ini mau persiapan lagi ya untuk tahun ajaran semester ganjil tahun Depan. ajaran sekarang. Ya, tolong selipkan bobot besar untuk di 3 bulan pertamanya itu topik stress management. Dan yang mudah itu menggunakan warna. Jadi kita Iya. tetap bisa memberikan konten pembelajaran, tapi ada muatan warna. Kan jadi gampang untuk Mm-mm. anak-anak kecil. Oh, sekarang mesti udah mereka kenal huruf, udah mesti kenal kalimat. Iya. Hmm, buat pakai warna. Mm-mm. Oh, sekarang udah mesti anak-anak SD belajar matematika. Mereka udah nggak bisa lagi. Ya ampun, kemarin belajarnya nggak rutin. Jadi mesti kejar-kejar nih katanya. Oke, Iya. tapi pakai warna. Warna. Jadi eh, warna dasar yang putih, putihnya apple white itu White. dibantu oleh warna-warna atau lambang-lambang matematis ataupun seperti tadi ya, Kak Odin ya, kolase ya. Ya. Kolase science ya. Betul. Sebenarnya kemarin menarik juga sih, saya baru kebetulan memang saya ngajar, bukan ngajar sih, sebenarnya mendampingi anak-anak juga di kelas art, dan kebetulan di salah satu sekolah di Bandung ada yang ngadain workshop untuk apa ya, oh judulnya gini, eh, mengajar seni untuk guru bukan seni. Nah, Dan di menarik. situ topiknya integrasi seni di pembelajaran. Ya, Sebenarnya itu bisa dilakukan. Itu sangat benar. apa ya, sangat memungkinkan untuk Ya, dilakukan. Cuman iya, paling gurunya atau fasilitatornya yang harus membiasakan diri dulu gitu. Tapi bukan persis. sesuatu yang sulit kok. Apalagi Betul. kalau yang apa ya, kesehariannya senang dengan seni, sebenarnya itu bisa dituangkan. Tapi bukan berarti harus seni yang betul-betul seni murni banget ya, seni rupa yang harus gini-gini, enggak. Mm-mm, mm-mm, Pokoknya bisa mm-mm. digabungkan, bisa diintegrasikan. Itu menarik sih Iya. untuk apa ya, Nah, untuk dipelajari, untuk dialami sebenarnya. oke, Tidak hanya oke. dipelajari. Jadi buat teman-teman semua, semoga diskusi kita hari ini memberikan ide dan inspirasi untuk menghadapi fase-fase yang benar-benar ini sebetulnya klimaks bosan Ya, dan klimaks stres di rumah. yep. Tapi bukan berarti nanti datang ke sekolah itu juga mengizinkan untuk melepasnya itu seperti bom meledak. Karena bom Hmm, meledak pun kita harus ngumpulin lagi serpihan-serpihannya, susah menata itu juga. ulang.
Ya, jadi jangan berikan pilihan itu sebaiknya. Jadi jangan Mm-mm. berikan pilihan, oke, sekarang kita seminggu boleh merdeka di sekolah. Oh, nanti hasilnya liar, ya. Dan Iya. keliaran itu akan menimbulkan penyesalan. Ya, karena belum tentu mudah loh menata ulangnya. Aduh, iya. Saran saya lebih lebih menarik kalau menggunakan seni, ya. Mm-mm. Jadi bisa Pelan-pelan. follow di IG-nya Dongeng Bengkimot dan juga di Semata Gallery ya, Kak Odin Iya, ya, betul. Betul. untuk ikuti tips-tips tentang seni. Kalau kita bukan orang yang sangat ahli di bidang seni, nggak harus kita lalu punya ide sendiri. Ayo, banyak kok teman-teman yang berbagi, teman-teman yang Iya. memberikan workshop, memberikan pelatihan, kita ikut dan kita bawa itu untuk menjadi modal awal kita beraktivitas. Informasi Betul. tentang seni dan warna yang bisa mengendalikan, memodulasi, membuat stres itu diatasi, diselaraskan kembali. Semoga kita bisa mengatasi pandemi di fase sekarang dan juga mempersiapkan untuk Yang nanti berikutnya. tahun depan saat Iya. mau kembali ke sekolah. Iya. Kak Odin, ada pesan buat rekan-rekan semua, baik yang sekarang menyimak maupun yang nontonnya belakangan. Apa ya, kalau pesan mungkin mulai dari diri sendiri dulu ya, sebelum mendampingi entah anak sendiri atau mungkin dengan kelas. Kalau mau mencoba menggunakan warna sebagai uh, rilis stres atau yang lain-lain, mungkin coba coba dulu sendiri, ngalamin dulu sendiri apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibuat. Sebenarnya ide itu sangat banyak. Untuk Ya, awal meniru nggak ada salahnya karena harus dimulai. Kalau saya pribadi sih mungkin karena kondisinya di rumah, buat buku sendiri, buat satu buku untuk menuangkan semua stres dan itu lewat warna gitu. Kalau saya kebetulan saya suka ngejurnal, jadi memang saya punya buku jurnal dan itu warnanya, wah, pokoknya kalau dilihat selama pandemik ini warnanya kemana-mana deh gitu. Uh, Kayaknya, makanya kemarin saya sempat tanya sama Bu Ana ini jadi penasaran sama warna-warna karena jadi mencoba ngenalin diri saya sendiri itu sebenarnya selama berbulan-bulan ini apa sih yang terjadi karena saya sendiri ngaku kepala rasanya wah pokoknya semua rasanya ada gitu ya, ya dengan ketakutan dan segala macam gitu tapi kok betul, antara kayak ada dan tiada gitu kan jadi saya coba dengan betul. menjurnal jadi saya usulkan mungkin bareng dengan anak di rumah punya satu buku untuk eksplorasi warna. Nggak harus menjurnal itu tidak harus menulis. Semua dituangkan di situ lewat warna. Cukup itu aja. Nanti pada saat kita balik lihat lagi, kita bisa refleksi loh gitu dengan hanya warna tanpa tulisan gitu bisa gitu. Ya, Paling pesan saya sih harapan saya dicoba sendiri, dialami sendiri, dieksplorasi sendiri. Kalaupun mau bareng anak, ya bareng. Jadi benar-benar mhm, belajar bareng di rumah untuk ya, mengeluarkan emosi itu. Karena kadang-kadang kita emosi itu udah hmm, dikalahkan oleh logika. Jadi kebanyakan mikir juga. benar-benar, Nah, benar. Oke, paling itu. thank you Kak Odin. Terima kasih dan buat rekan-rekan semua, eh, kita bahkan yang dalam satu rumah pun belum tentu punya emosi yang sama. Jadi, melihat anak spontan mengambil sebuah warna dan mau memulainya dari titik yang manapun juga, maka itu bisa menjadi informasi. Ada apa dengan pikiran dan rasa dia? Jangan galau, jangan dorong dia untuk menuju ke satu eh, aturan tertentu. Waduh, kan mestinya dahan pohon coklat, mestinya daun hijau. Enggak, lepaskan saja dahulu. Ya, nanti belakangan, belakangan baru perlahan di atas 10 menit baru mulai kita memunculkan target warna yang menggiring menuju melepas ke arah kegembiraan. Semoga suatu hari nanti bersama dengan Kak Odin kita bisa bikin di YouTube ya Kak Odin ya, teknik Amin. yang lebih terstruktur bagaimana menggiring emosi untuk membawa anak-anak
tidak tanpa harus bicara, tapi dia bisa bergerak menuju rasa yang netral, rasa yang nyaman dan siap untuk belajar atau beraktivitas. Semoga berguna Oke. buat semuanya. Terima kasih banyak, Kak Udin, dengan dongeng Terima Dengki kasih Bu Moodnya. Ana. Ketemu Ya, lagi. sama-sama. Terima kasih juga. Rekan-rekan, saya menyimpan video ini untuk teman-teman nanti bisa melihatnya lagi di Instagram Watch dan semoga memberikan manfaat untuk bisa menggiring, membawa, dan menolong diri kita sendiri dan juga rekan-rekan kita dan terutama anak-anak yang pada situasi sekarang ini kita mungkin sudah kehabisan kata-kata untuk mewakili rasa letih kita, mewakili rasa cemas kita, mewakili permintaan tolong kita yang rasanya pertolongan yang kita bayangkan itu tidak datang. Tetapi sahabat semua, lepaskan dulu ketegangannya sehingga kita bisa melihat peluang yang ada di sekitar kita lebih jernih. Allah sudah menyediakan, dia ada di sekitar kita, tapi kita yang mungkin tidak sanggup melihatnya. Mari tolong lewat diri kita sendiri dan warna serta aktivitas sederhana, kria, semoga bisa menolong. Sampai jumpa, saya dari Vigor Action. Salam.